Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman sekalian. Sekarang kita akan lebih detail menjelaskan tentang direct selling, karena PT BES adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Nah, seperti apa sih direct selling itu? Ya, direct selling itu dari pabrik kemudian ke PT BES. PT BES-nya adalah sebagai distributor, dan kemudian dari PT BES langsung ke konsumen atau ke mitra usaha. Ya, ini dari produknya itu dari pabrik langsung ke PT BES, baru ke mitra usaha. Jadi kalau kita cari beli di toko, di supermarket, ketemu nggak? Nggak akan kita temukan. Bahkan iklan-iklan di TV, di koran, di majalah, mungkin di radio juga kita tak cari-cari, ya insya Allah nggak akan nemu iklannya produk-produk PT BES. Karena ini ciri-ciri perusahaan penjualan langsung adalah seperti itu. Nah, sekarang saya mau bandingkan ya antara perusahaan penjualan langsung dengan retail konvensional. Nah, kira-kira nih keren yang mana nih, gitu ya. Nah, sekarang di perusahaan retail konvensional. Retail konvensional itu anggaplah ya contoh ada mie instan, air mineral, atau ya banyak produk-produk yang Bapak Ibu sering beli itu banyak dari produk-produk yang dipasarkan dengan cara konvensional. Ya, jadi dari pabrik nih ya sebelum sampai ke konsumen melalui jalur yang namanya distribusi. Nah, jalur distribusi itu bertingkat-tingkat, mulai dari agen langsung lah, kemudian ada agen provinsi, agen kabupaten, kecamatan, baru sampai ke toko atau pasar. Makanya kalau Bapak Ibu lihat nih ada kolpok bawa mie instan itu, kemudian Bapak Ibu stop mau beli, dikasih nggak? Nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena itu masih dalam proses distribusi. Bapak Ibu baru bisa beli di mana? Di toko atau di pasar. Nah, dari sini saja kalau kita lihat, karena melalui tahapan-tahapan seperti itu, di mana semua perlu keuntungan, maka kalau kita bicara harganya, itu pun sudah pasti terjadi kenaikan ketika Bapak Ibu beli produk, karena agen langsung pengen dapat untung, agen provinsi pengen dapat untung, agen kabupaten untung, kecamatan untung, bahkan toko dan pasar pun juga pengen dapat untung. Nah, itu baru dari sisi itu. Tapi kalau distribusinya sudah jalan, Bapak Ibu tetap aja nggak ngerti produk tersebut. Kenapa? Karena belum ada promosi. Maka di perusahaan retail konvensional dia melakukan promosi. Dan promosi ini besar banget biayanya, ya, melalui media cetak, koran, majalah, ya, dan sebagainya. Itu berapa koran, berapa majalah yang dia pasang iklannya, wah itu biaya gede. Kemudian elektronik itu melalui radio atau televisi, wah itu juga bayarnya besar sekali. Kemudian pakai artis, endorse artis, bayarnya juga mahal lagi. Kemudian videotron, baliho, sales dan sebagainya. Nah, itu semua memerlukan biaya yang sangat besar, dan itu pasti diperhitungkan juga nantinya di harga penjualan yang terakhir atau di harga akhirnya akan dipertimbangkan, diperhitungkan, karena kos yang dikeluarkan juga cukup banyak. Belum termasuk transportasi, karena bagaimana dari pabrik sampai ke toko pasar itu memerlukan transportasi, dan itu diperlukan juga biaya. Nah, setelah ada distribusi, kemudian setelah ada promosi, maka masyarakat baru tahu, dan setelah tahu, maka baru masyarakat beli produk tersebut, ya. Tuh. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah, kira-kira nih, ya teman-teman, kalau teman-teman pengen berbisnis, ya, di usaha retail konvensional, kira-kira kalau punya uang 2 juta gitu, kira-kira cukup nggak? Bisa nggak? Di mana teman-teman bisa ambil peluang dengan uang 2 juta? Apakah di agen langsung bisa dengan 2 juta, agen provinsi, atau di toko pasar? Saya kira 2 juta tidak akan bisa. Apalagi teman-teman mau ambil kuenya yang dipromosi. Ya, di media cetak, koran kita nggak punya, majalah nggak punya, radio nggak punya, TV nggak punya, artis juga bukan, videotron nggak punya, baliho nggak punya. Jadi sales pun mungkin kita juga tertolak karena sudah expired gitu ya.
udah expired, karena biasanya sales itu masih muda, penampilan menarik kan gitu ya. Nah, sementara mungkin kita ya, sebagian di antara kita udah expired, udah lewat semua. Jadi kalau kita pengen berperan di retail konvensional, kita bisa ambil peran di mana? Kita hanya bisa berperan sebagai konsumen. Betul kan? Iya, dengan uang 2 juta kita hanya jadi konsumen. Nah, kalau kemudian kita jadi konsumen, mungkin kita senang dengan produk yang kita beli, terus kemudian kita cerita kepada teman kita, tangga kita, saudara, ada produk ini, saya baru beli mie instan nih, enak banget rasanya. Wah, temannya pada ikutan beli. Kira-kira Bapak Ibu dapat apa di situ? Nggak dapat apa-apa. Terima kasih pun belum tentu dapatkan. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membentuk promosi seperti itu, wih, kue di promosi ini gede banget. Bisa 40-70%-nya sendiri. Tuh, 40-70%. Itu kue yang disiapkan ya untuk bantu promosi. Ya, tapi di usaha retail konvensional Bapak Ibu udah kehilangan kesempatan itu. Kecuali Bapak Ibu punya uang yang banyak. Ya, punya uang mungkin puluhan juta atau ratusan juta, mungkin bisa. Atau miliaran bahkan. Tapi kalau hanya uang 2 juta, waduh berat. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih di penjualan langsung. Penjualan langsung lebih simpel. Dari pabrik langsung ke distributor, ya, dalam hal ini bisa PT BES misalnya. Nah, dan dari distributor langsung ke konsumen akhir. Ya, ke Bapak Ibu sekalian lah, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, kemudian cerita misalnya, membantu promosinya, nah, di penjualan langsung, maka Bapak Ibu akan dapat rezeki. Karena Bapak Ibu tidak hanya bisa sebagai konsumen, tetapi ketika Bapak Ibu mau menjalankan promosinya, maka Bapak Ibu juga berhak untuk mendapatkan kue bagi hasil yang ada di situ. Dan kue yang ada di situ akan diwujudkan apa? Diwujudkan dalam bonus, reward, dan sebagainya. Dan luar biasanya, ya, di penjualan langsung 2 juta juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat, sebenarnya di usaha konvensional itu identik dengan modalnya besar dan resikonya juga besar. Mungkin juga potensi rezekinya besar mungkin. Tapi bandingkan dengan di penjualan langsung, modalnya kecil. Kalau modalnya kecil, resikonya pasti kecil. Tetapi hasilnya, ya, Bapak Ibu tadi sudah bisa lihat tuh buktinya, orang-orang dapat miliaran itu hanya dengan modal yang kecil pun bisa. Maka ini jadi solusi, ya, ini bisa menjadi solusi untuk banyak orang, apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini, di masa pandemi, masa COVID seperti ini, orang perlu solusi. Nah, itu Bapak Ibu